sahabat LR Sejati dimanapun Anda berada. Kali ini saya sedang berada dengan pengurus dari Masjid Raya Al Osmani ini. Jadi kita akan bertanya-tanya tentang sejarah dari masjid ini. Langsung saja. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini boleh dengan Bapak siapa ya? Nama Haji Ahmad Faruni SAG selaku Ketua Badan Kesejahteraan Masjid Raya Al Osmani Labuan Deli, Medan Labuhan. Jadi sebelumnya perkenalan dulu Pak. Saya Rizwan dari Tanjung Merawa. Kami sebenarnya dari YouTube channel RR Sejati yang khusus untuk mengeksplor tempat-tempat bersejarah khususnya di Medan Sumatera Utara ini. Jadi kan sebelum saya kemari sudah sempat lihat-lihat di Instagram, di media sosial yang lain Pak, tentang masjid ini. Dan beredar kabar kan kalau masjid ini menjadi masjid tertua. Benar. Atau pertama di kota Medan ini. Jadi kan saya buka-buka juga sejarahnya, itu kan masih lihat-lihat aja. Iya. Cuman karena berhubung ini ada Bapak, langsung saya ingin agar pemirsa yang menyaksikan tahu sejarahnya dari Masjid Al Osmani Medan ini. Bahwa sejarah Masjid Raya Al Osmani ini berawal dari Sultan Osman Perkasa Alam, makanya masjid ini disebut dengan Masjid Al Osmani, mengingat pendiri pertamanya adalah Sultan Osman selaku Sultan yang ke-7 saat itu, tepatnya tahun 1854 di masa kekuasaan Sultan yang ke-7. Nah, beliau membangun masjid pada saat itu hanya ukuran 16 kali 16 meter persegi, terbuat dari panggung yang kondisi alam saat itu harus memungkinkan dengan gaya model panggung, karena ini penuh dengan rawa dan lain sebagainya. Tujuan daripada pembangunan masjid oleh Sultan Osman tiada lain adalah untuk umat Islam khususnya Melayu Delhi untuk dapat beribadah di masjid, kemudian sebagai tempat bersiraturrahim untuk mempererat hubungan antara Sultan Delhi dengan masyarakat Labuhan atau masyarakat Melayu saat itu. Nah, terbuat dari bahan kayu yang kayunya ini berasal dari Kalimantan melalui transportasi air, karena tidak jauh dari masjid ini di depan masjid ada namanya Sungai Deli. Itulah sebagai sarana untuk sehingga dapat kayu yang dari Kalimantan itu sampai kemari. Ya, jadi agar bisa untuk membangun ini memang perjuangannya memang waktu seadanya ya Pak ya. Benar sekali, dengan seadanya, dengan alat sampan atau pengangkut yang seadanya. Alhamdulillah semua ini atas rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kegigihan masyarakat saat itu sehingga terbangunlah masjid. Nah, kemudian setelah wafatnya Sultan Osman, maka digantikan oleh sultan yang berikutnya, anak kandung Sultan Osman yang bernama Sultan Mahmud Perkasa Alam, diangkat menjadi sultan yang ke-8. Sultan ke-8. Nah, di masa sultan yang ke-8 ini, tepatnya 1870, maka beliau melakukan renovasian masjid. Jadi beliau melanjutkan pembangunan dari masjid ini Pak ya? Benar. Yang saat itu di masa ayahandanya terbuat dari bahan kayu, namun di masa Sultan Mahmud ini sudah berubah permanen yang kita lihat hari ini. Ya, nah, ini dibangun melalui arsitektur yang berasal dari Jerman. Arsiteknya langsung berasal dari Jerman. Dari Jerman. Benar, dia memikirkan bagaimana masjid ini dibangun pada tahun 1870. Namun masjid ini dapat eksis berseperpanjangan tahun. Tidak saja hanya berlaku di masa itu, tapi juga bisa tetap berlaku di masa-masa yang akan datang. Maka arsitekturnya mencari wawasan, mencari masjid-masjid yang mana memiliki suatu ornamen yang cukup memukau. Maka kalau kita lihat masjid ini ada beberapa seni arsitekturnya, ada Eropa, ada Timur Tengahnya, ada Melayunya, ada Cinanya, lengkap, Pak, ya? Benar, ada Hindianya pun sekali.
Nah, makanya kalau kita perhatikan dari sisi bangunan ini, Eropanya itulah minimalisnya bangunan timbul kalau kita katakan sehari ini. Kemudian Timur Tengahnya persis seperti Masjid Madinah, ada Makkah, satu tiang dengan tiang lain, di atasnya ada bulatan kuda, kemudian ladam kuda. Kemudian dari segi Cinanya, dari pintunya, kemudian di depan ini, Pak. iya, depannya pintu-pintu kecil ini yang model peta-peta, arsitektur Cina, betul. Kemudian dari Hindianya, kalau kita masuk ke dalam masjid ini, kita lihat ruangan tengah macam lekukan melebar ke bawah, menguncup ke atas, itu seperti Taj Mahal Hindia. Nah, kemudian diakhiri masjid ini ada arsitektur Melayu Delhi-nya. Itulah dari segi warna kuning dan ornamen-ornamen macam seperti gantungan lebah bergantung dan lain sebagainya. Itu nuansa-nuansa Melayu Delhi. Kuning dipadu dengan hijau. Nah, itulah pembangunan masjid kita ini, sehingga masjid kita ini walaupun dibangun pada tahun 1870, namun tetap eksis berkepanjangan, kapanpun dan dimanapun tetap nuansanya memberikan suatu gairah atau aura yang cukup memukau walaupun sampai saat sekarang ini. Setelah itu untuk yang terakhir, apakah ada masjid ini hubungannya dengan Istana Maimun, Pak? Sudah pasti ada. Mengapa saya katakan sudah pasti ada? Karena sebelum ada Istana Maimun, Kesultanan Delhi itu berada di sekitar kita ini. Masjid, dan di depan masjid itu berdiri megah istana. Namun karena melihat sektor ekonomi bahwa perekonomian sudah mengarah ke inti kota Medan, terjadinya penanaman tembakau Delhi, akhirnya sorotan kesultanan lebih perekonomian itu tumbuh di sana, akhirnya mereka pindah ke kota Medan. Nah, saat mereka pindah ke kota Medan, mereka lakukan pembangunan, itulah salah satunya Istana Maimun, kemudian Masjid Raya Al-Masun, seperti itu. Sehingga terjadilah perubahan pemerintahan yang dulunya di sini berpindah ke inti kota Medan, seperti itu. Baik. Lalu ada lagi yang tadi sebenarnya sudah saya telusuri di bagian sebelah sana, itu ada makam-makam, kata orang-orang sekitar, kata masyarakat, makam-makam raja atau apa ibaratnya petinggi Kesultanan Delhi terdahulu, Pak. Benar. Di depan masjid kita ini ada 4 sultan atau panglima yang berkubur di tempat kita ini, mulai dari yang sultan yang ke-5, ke-6, 7 dan 8. 5, 6, 7, 8. Iya. Yang kita turuti yang pertama, sultan yang ke-5 yaitu Gandhar Wahid, Panglima Gandhar Wahid. Kemudian Panglima Amaluddin Maghdar Alam, itu posisinya pas di depan masjid kita ini, ada persegi dekat tiang yang berdiri situ. Yang di depan situ tadi, Pak, ya. Nah, kemudian agak maju ke dalamku sedikit dari kuburan itu, ada kita lihat juga petakan persegi, itu adalah Sultan Osman yang pertama sekali. Apa tadi, Pak, ya? Benar, jadi pas ini. Nah, kemudian bila kita menyeberang artinya dalam masih tetap juga pas di gerbang pintu besar, ada warna kuning di situ, itu namanya Sultan Mahmud, Sultan yang ke-8. Jadi persis masjid kita ini ada 4 sultan, mulai 5, 6, 7 dan 8. Jadi memang udah sekitaran situ makamnya, Pak, ya? Iya, seperti itu dia. Nah, itulah sebagai sultan yang pernah mendiami daerah kita ini, bahwa daerah kita ini sudah ada dahulunya Sultan-Sultan Delhi yang menguasai tanah Delhi, seperti itu. Baik, Pak, untuk pesan dan kesannya bagi generasi-generasi muda zaman sekarang untuk melestarikan atau ibaratnya tetap menjaga agar tetap utuh dan juga selalu jadi tempat bersejarah. Ya. Harapan kami dari Badan Kesejahteraan Masjid Raya Al-Osmani ini kepada masyarakat, jadikanlah masjid ini sebagai tempat ibadah. Kemudian jadikanlah masjid ini sebagai tempat mempererat silaturahim. Kemudian jadikanlah masjid kita ini sebagai wadah pertemuan
kegiatan-kegiatan keagamaan, sehingga masjid kita ini tidak saja dinilai dari satu sisi untuk ibadah saja, tapi bisa mencakup berbagai aspek sosial, aspek ekonomi pun, ataupun aspek yang lainnya, sehingga masjid kita ini benar-benar makmur, benar-benar hidup untuk masyarakat, sehingga masjid kita ini walaupun memiliki nilai-nilai sejarah, tapi tetap kita menjaganya harus kita isi dengan kegiatan-kegiatan positif. Nah, kemudian juga kepada masyarakat untuk dapat bersama-sama memperhatikan keberadaan masjid kita ini, jangan sampai ada orang-orang yang tak bertanggung jawab untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, mensalahgunakan fungsi masjid ini sehingga dapat membawa dampak yang negatif bagi masyarakat-masyarakat lainnya. Kemudian juga kami berharap kepada masyarakat untuk dapat isilah masjid ini dengan kegiatan-kegiatan yang positif lainnya. Kemudian yang terakhir kepada pemerintah Kota Medan dan juga pemerintah Sumatera Utara untuk dapat memperhatikan masjid kita ini, karena bagaimanapun masjid ini merupakan cagar budaya yang wajib dilestarikan, wajib dilindungi, sehingga ke depannya bahwasanya tidak saja dapat dinikmati oleh generasi sekarang, tapi generasi-generasi yang akan datang, bahwasanya tercatat dalam sejarah dahulunya berdiri kokoh Kesultanan Delhi, sehingga dapat memberikan pengetahuan tentang sejarah Melayu kepada masyarakat, khususnya masyarakat Melayu dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Oke, terima kasih Bapak. Itulah tadi wawancara tim RR Sejati kepada Bapak Haji Ahmad Faruni. Semoga bisa bermanfaat kepada kita semua, bahwasanya di zaman dahulu sudah ada pahlawan-pahlawan yang telah berjuang dulu untuk khususnya memajukan perkembangan Islam di Indonesia ini dan khususnya di Medan, Sumatera Utara. Terima kasih Bapak atas waktunya. Saya doakan semoga Bapak selalu sukses, sehat, panjang umur, dan tetap menjadi panutan bagi warga-warganya di Medan, Sumatera Utara ini.